Perkenalkan, nama saya Elias Deni Romondang dengan NIM 20-2018-37. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Peserta Didik pada materi bangun ruang sisi datar. Dengan dosen pembimbing Ibu Vika Widya Pratama SSI MPD. Yanda 2022 menyatakan bahwa matematika terbagi atas 3 cabang ilmu. Salah satunya adalah geometri, di mana geometri berkaitan dengan konsep abstrak. Berdasarkan peraturan Permendikbud tahun 2013 nomor 64, salah satu pokok bahasan geometri adalah bangun ruang sisi datar. Karena cakupan bahasan yang abstrak, maka materi geometri, khususnya bangun ruang sisi datar, merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa, sehingga materi tersebut sulit untuk dipelajari. Utami 2020 menyatakan bahwa kesulitan belajar ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik akan merasakan keadaan yang berbeda dikarenakan suatu masalah yang dihadapi. Kone 2003 mengelompokkan kesulitan belajar sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan peserta didik dalam penggunaan konsep, kesulitan peserta didik dalam mempelajari prinsip, dan kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan masalah verbal. Untuk metode penelitiannya, yang pertama yaitu kualitatif deskriptif. Itu adalah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang kedua, yaitu subjek penelitiannya, yaitu menggunakan purposive sampling, 6 siswa kelas 8 SMP, dan nilai tes tertulis. Untuk tempat pengambilan data, yaitu di SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. Jenis penelitiannya yaitu menggunakan tes tertulis, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitiannya yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Untuk instrumen utamanya yaitu peneliti sendiri, dan untuk instrumen pendukungnya adalah tes tertulis dan wawancara. Untuk tes tertulis telah divalidasi oleh dosen reviewer dan guru matematika. Begitu juga dengan instrumen wawancara yang telah divalidasi oleh dosen dan guru di SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. Untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Soal penelitian. Di sini saya menggunakan 2 soal. Yang pertama yaitu diketahui sebuah balok ABCDEFGH yang terbuat dari kawat. Dan dari soal yang pertama ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu menghitung panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat balok ABCDEFGH. Dan pertanyaan yang kedua yaitu jika membuat balok di atas tanpa tutup dan menghitung luas permukaannya. Soal yang kedua yaitu diketahui sebuah bak mandi dengan berbentuk balok yang berisi air penuh, dan air tersebut akan dikurangi dengan cara memindahkan ke tempat pengampungan yang lain. Dan pertanyaannya adalah untuk menghitung volume bak mandi, dan pertanyaan yang kedua yaitu untuk menghitung tinggi permukaan air pada bak mandi setelah air dikurangi. Hasil dan pembahasan. Di sini saya menggunakan indikator kesulitan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, yaitu
indikator menurut Kone 2003 tadi yang telah saya sampaikan di awal, yaitu kesulitan dalam menggunakan konsep, kesulitan dalam mempelajari prinsip, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal. Gambar yang pertama yaitu jawaban siswa atau subjek 1 pada soal nomor 1A, yaitu mengalami kesulitan prinsip. Gambar yang kedua yaitu jawaban subjek 1 dalam menjawab soal 1B mengalami kesulitan konsep. Gambar yang ketiga, jawaban subjek 2 dalam mengerjakan soal 1A mengalami kesulitan konsep. Gambar yang keempat, subjek 2 dalam menjawab soal 1B mengalami kesulitan verbal. Gambar yang kelima, jawaban subjek 2 dalam mengerjakan soal 2A mengalami kesulitan konsep. Gambar yang keenam, jawaban subjek 2 dalam menjawab soal 2B mengalami kesulitan prinsip. Gambar yang ketujuh, jawaban subjek 3 dalam menjawab soal 1A mengalami kesulitan konsep. Gambar yang kedelapan, jawaban subjek 3 dalam menjawab soal 2A mengalami kesulitan verbal. Gambar yang kesembilan, jawaban subjek 3 dalam menjawab soal 2A mengalami kesulitan konsep. Gambar yang ke-10, jawaban subjek 3 dalam menjawab soal 2B mengalami kesulitan konsep. Gambar yang ke-11, jawaban subjek 4 dalam menjawab soal 1B mengalami kesulitan prinsip. Gambar yang ke-12, jawaban subjek 4 dalam menjawab soal 2A mengalami kesulitan prinsip. Gambar yang ke-13, jawaban subjek 4 dalam menjawab soal 2B mengalami kesulitan konsep. Gambar yang ke-14, jawaban subjek 5 dalam menjawab soal 1A mengalami kesulitan konsep. Gambar yang ke-15, jawaban subjek 5 dalam menjawab soal 1B mengalami kesulitan konsep. Gambar yang ke-16, jawaban subjek 5 dalam menjawab soal 2A dan soal 2B mengalami kesulitan konsep. Gambar yang ke-17, jawaban subjek 6 dalam menjawab soal 1B mengalami kesulitan konsep. Gambar yang ke-18, jawaban subjek 6 dalam menjawab soal 2A mengalami kesulitan prinsip. Gambar yang ke-19 atau gambar yang terakhir yaitu jawaban subjek 6 dalam menjawab soal 2B mengalami kesulitan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mengerjakan soal bangun ruang sisi datar adalah kesulitan dalam menggunakan konsep, kesulitan dalam mempelajari prinsip, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal. Siswa yang mengalami kesulitan prinsip diantaranya ditemukan ketika subjek melakukan kesalahan menghitung, salah satunya dikarenakan ketidaktelitian dan tidak mengetahui langkah selanjutnya. Kemudian kesulitan konsep diantaranya ditemukan siswa yang tidak tepat dalam menerjemahkan soal yang diberikan dan tidak tepat menggunakan rumus, serta tidak tepat dalam menerjemahkan bentuk atau ilustrasi dari soal. Kesulitan menerjemahkan ilustrasi, kesulitan memahami maksud dari soal, dan tidak menggunakan rumus yang tepat. Selanjutnya, kesulitan verbal yang dialami adalah diantaranya ditemukan siswa yang mengalami atau memiliki kesulitan untuk menerjemahkan soal ke dalam model matematika. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.